Pada saat Sayu menggunakan teknik Jenderal Artileri Surgawi yang dialiri dengan Ki Gunturnya, pria itu pun merasakan rasa sakit yang tidak bisa dibayangkan oleh orang lain. Karena dengan teknik yang digunakan oleh Sayu itu, dia merasa kalau darah dan energinya semuanya menjadi kacau. Dan mendengar Sayu yang berkata kalau dia tidak bisa mengurangi rasa sakit yang pria itu rasakan dan ia juga tidak akan pernah mati sebelum Sayu menghentikan tekniknya itu. Hanya mendengar perkataan Sayu itu, pria tersebut pun mulai menggila karena ia akan mengalami penyiksaan yang tiada henti. Namun jika dirinya ingin terbebas dari rasa sakit itu, jika dirinya menjawab pertanyaan yang akan Sayu tanyakan kepada dirinya, Sayu berkata kalau dia akan membunuhnya tanpa rasa sakit sedikit pun. Dan Sayu pun lalu bertanya tentang keberadaan emas yang disembunyikan oleh Nahacu. Pria itu yang kesakitan pun sambil terengah-engah berkata kalau emas itu disembunyikan di Gunung Dongmyung di wilayah Umriyonggok, yang di tempat tersebut terdapat lembah dan ada goa yang dikelilingi oleh tanaman merambat. Dan setelah mengetahui letak dari emas tersebut, Sayu yang berterima kasih pun lalu membunuh pria itu tanpa rasa sakit sedikit pun. Namun meski begitu, Sayu tetap meminta maaf kepada pria tersebut, karena ia juga membuatnya merasakan rasa sakit sebelum ia meninggal dunia. Setelah memejamkan kedua mata dari pria tersebut, Sayu pun berencana langsung pergi ke tempat yang dikatakan oleh pria itu. Dan setelah beberapa saat ia sampai di tempat yang dikatakan itu, melihat jejak tapak kuda dan gerobak yang lewat di tempat itu, Sayu pun berpendapat kalau tempat emas yang disembunyikan sudah sangat dekat dengan dirinya. Dan Sayu yang mengingat perkataan pria itu yang berkata kalau emas itu disembunyikan di goa yang dikelilingi oleh tanaman rambat, Sayu yang melihat goa itu pun mencoba untuk memeriksanya. Dan tepat setelah memasuki goa itu, Sayu pun melihat setumpukan emas yang sangat banyak, yang hal itu pun membuatnya terlihat sangat senang. Sementara di sisi Moyong Kuang Seong dan Gimusu yang sedang mengejar Nahacu yang sedang melarikan diri, Gimusu yang menggunakan teknik serangan roh raksasa pun mencoba menghentikan Moyong Kuang Seong. Namun Moyong Kuang Seong membalasnya dengan teknik tebasan penebas naga, yang hal itu pun mengakibatkan ledakan dan tekanan yang sangat besar. Sementara di sisi Nahacu, dia yang terkena efek dari tekanan dan ledakan itu pun merasa panik, dan juga terlihat sempoyongan. Namun karena itu juga, dirinya mendapatkan kesempatan untuk bisa melarikan diri, dan di sisi Moyong Kuang Seong, melihat kekuatannya lebih unggul dibandingkan dengan Gimusu, dia pun berkata kepadanya, apakah Gimusu ingin terus bertarung dengannya meski kekuatan di antara mereka benar-benar berbeda jauh. Tetapi, demi mendapatkan emas dari Nahacu yang sedang mereka kejar, Gimusu berkata kalau dia tidak akan menyerah sedikit pun. Dan kemudian dia pun lalu memberikan perintah kepada kelompok Chu Saljo untuk mengejar Nahacu. Sementara Moyong Kuang Seong akan ia tahan di tempat tersebut. Sesuai dengan perintah dari pemimpinnya, pasukan Chu Saljo pun langsung mengejar Nahacu yang mencoba melarikan diri. Sehingga, Moyong Kuang Seong pun terlihat mulai merasa panik, karena ia tidak bisa meninggalkan tempat tersebut dikarenakan dihadang oleh Gimusu. Namun tak berselang lama, adiknya Moyong Ji pun datang dan berkata kepada kakaknya itu, kalau dia akan mengurus mereka semua. Moyong Ji yang mengejar mereka pun tanpa balas kasihan langsung membunuh pasukan Chu Saljo dengan sangat cepat. Yang hal itu pun membuat Nahacu yang melihat itu mulai merasa panik. Dan ia yang sudah tidak bisa melarikan diri lagi karena kecepatan pergerakan dia dan Moyong Ji berbeda jauh. Moyong Ji yang berhasil menangkapnya pun langsung mencekik Nahacu. Dan Gimusu yang melihat itu, pada saat ia akan mengejar mereka, dia pun dihadang oleh Moyong Kuang Seong. Dan dengan satu serangan yang dilancarkan oleh Moyong Kuang Seong, tangan kiri dari Gimusu pun terkena oleh serangan tersebut, dan dengan tatapannya yang tajam, Moyong Kuang Seong berkata kepada Gimusu, jika dirinya benar-benar tidak menyerah sampai akhir, Moyong Kuang Seong berkata kalau ia benar-benar akan menggorok Gimusu di detik itu juga,
dan sementara di sisi Nahachu yang tertangkap oleh Moyongji, dengan tekadnya yang kuat, dia berkata kalau emas itu adalah miliknya, dan dengan cara apapun Moyongji mencoba untuk membuatnya memberitahukan letak emas yang ia sembunyikan. Nahachu berkata kalau dia tidak akan memberitahukan sedikit pun kepada dirinya. Namun dengan teknik Principle of the Spirit, Moyongji yang sangat marah besar kepada Nahachu yang telah melukainya pun ia berkata, kalau dia akan membuat Nahachu mengatakan keberadaan emas itu, meski ia harus memotong tubuh Nahachu sedikit demi sedikit. Sementara di sisi Sayu, dia yang sudah mengambil beberapa emas yang ia butuhkan, dia pun terlihat kebingungan dengan emas sisanya yang masih banyak di belakangnya itu. Karena dia yakin, kalau ia pasti akan membutuhkan emas itu untuk sesuatu yang besar di masa depan. Dan Sayu yang berjalan santai keluar goa, melihat pertarungan sebelumnya, Sayu pun mengasumsikan, kalau sekte desa Daeri Eok yang lebih lemah dibandingkan dengan Moyong bersaudara. Sayu berkata kalau keluarga Moyong pasti akan menang dan tak akan lama lagi akan datang ke tempat emas itu berada. Sayu yang tak bisa memindahkan semua emas itu hanya dengan seorang diri. Dia pun berpikir kalau ia tidak perlu memindahkan emas itu, dan mengetahui kalau pohon, batu, dan segala sesuatu dengan bentuk terdapat inti saraf seperti yang dikatakan oleh masternya di masa lalu, cukup mengalirkan ki gunturnya ke benda yang ia tuju. Sayu pun dengan mudah menghancurkan tebing curam yang ada di sisi jalan menuju emas itu berada, dan dengan hancurnya tempat tersebut, Sayu yang terlihat sedang berdiri di atas pohon mati yang tumbuh di sisi tebing, sambil melihat tempat emas itu terkubur. Sayu berkata kalau siapapun yang datang ke tempat tersebut akan sangat kesulitan untuk menemukan emasnya itu. Mengetahui kalau tempat yang ia pijak sekarang adalah tempat yang disebut Shenyang, tempat paling ramai di Provinsi Liaoning. Melihat kedua kubu perkumpulan terkuat seperti sekte desa Daeri Eok yang berasal dari Fusun, dan keluarga Moyong dari Shenyang yang selalu bersitegang, Sayu pun bertanya-tanya, apakah hal itu benar-benar kebetulan belaka? Karena tempat tersebut adalah tempat di mana masternya pergi untuk menemukan putrinya di waktu 10 tahun yang lalu, juga tempat yang dicurigai di mana utusan Yuan membawa nonanya itu. Dan mengetahui kalau semua petunjuk itu mengarah ke tempat Shenyang, Sayu beranggapan, kalau mungkin tidak akan sulit baginya untuk memastikan semuanya oleh kedua matanya sendiri. Dan Sayu yang sudah memutuskan untuk pergi ke wilayah Shenyang untuk tujuannya selanjutnya, ia pun dengan cepat bergerak dan pergi ke tempat yang ia tuju itu. Di tempat lain, tepatnya di daerah Fusun tempat sekte desa Daeri Eok berada, Gimusu yang sudah kembali dan membawa 7 anak buahnya yang telah mati karena pertarungan dengan keluarga Moyong. Pemimpin tertinggi dari mereka yang melihat itu pun terlihat sangat sedih. Dan diketahui, pemimpin dari desa Daeri Yokbo bernama Man Guangwu. Anaknya yang bernama Man Song Hyun pun berkata kepada ayahnya itu, kalau mereka tidak ada gunanya untuk menunggu dan menontonnya saja. Karena mereka yang telah berani membunuh pasukan Chu Saljo. Menurut saudaranya yang bernama Man Hye-sang, kalau keluarga Moyong sudah siap untuk bertarung dengan perkumpulan Daeri Eokbo, dan di sisi Gimusu, ia yang menganggap kalau kematian dari ke-7 pasukan Chu Saljo adalah karena ketidakmampuan dirinya. Dia pun meminta kalau pemimpinnya itu untuk menghukumnya karena kesalahannya itu. Man Guangwu pun berkata kepada Gimusu, apa gunanya menghukum orang sepertinya yang telah melakukan yang terbaik, karena yang lebih mengganggunya adalah bahwa, keluarga besar Moyong telah melanggar pernyataan 20 tahun mereka hanya demi emas saja, baik apapun tujuan mereka. Man Guangwu berkata, kalau mereka tidak bisa pergi dengan melakukan sesuatu sesuka mereka, dan dengan tindakan dari keluarga Moyong itu, Man Guangwu pun dengan lantang berkata kepada para pasukannya, kalau mulai di detik itu, keluarga Moyong adalah musuh mereka, dan mereka yang diperintahkan untuk tidak meninggalkan tempat tersebut. Man Guangwu hanya meminta kepada mereka untuk bersiap-siap,
karena di waktu dekat mereka akan berperang dengan keluarga Moyong, dan pasukannya pun serentak berkata, "Siap." Gi Musu yang meminta kembali pemimpinnya untuk menghukumnya karena telah gagal dan mengakibatkan pihaknya itu kehilangan 7 orang dalam pertempuran melawan Moyong bersaudara. Man Guangwu berkata kepada Gi Musu, jika dirinya mengatakan kalau dirinya tidak kompeten, maka ia selaku pemimpin dari Gi Musu yang bertanggung jawab atas pasukan Chu Saljo juga tidak bisa dibilang kompeten. Dan jika Gi Musu masih menganggap kalau mereka yang mati seharusnya tidak mengalami hal itu dikarenakan perebutan emas itu, Man Guangwu meminta Gi Musu untuk berdiri di garda depan dalam pertempuran yang menentukan melawan keluarga Moyong, serta memintanya untuk menunjukkan kemampuan sebenarnya itu di saat pertempuran itu terjadi. Kalau keputusannya yang telah ia ambil adalah keputusan yang memang benar, dan dengan tekad yang sangat kuat, Gi Musu pun berkata kalau dia akan melakukan yang terbaik. Pada saat Man Guangwu melihat salah satu mayat dari pasukannya terbunuh dengan cara yang berbeda dengan yang lain, dia yang merasa penasaran pun mencoba melihat dari dekat, dan pada saat anaknya bertanya apa yang telah terjadi, Man Guangwu yang melihat mayat itu pun berkata, kalau bawahannya itu terbunuh dengan cara yang berbeda dengan bawahannya yang lain, melihat organ dalamnya baik-baik saja dan kematiannya bukan disebabkan oleh serangan batin atau fisik, Man Guangwu pun beranggapan kalau bawahannya itu mati oleh serangan dalam, dan setelah mengecek nadi dari mayat itu, Man Guangwu pun terkejut, karena bawahannya itu mati diakibatkan nadinya robek berkeping-keping, yang dilakukan oleh seseorang yang meledakkan nadinya dengan ki yang sangat menakutkan. Dengan mengetahui hal itu, Man Guangwu pun lalu bertanya kepada Gi Musu, apakah ada orang lain ketika dirinya bertarung dengan Moyong bersaudara? Dan setelah mengingatnya, Gi Musu pun berkata, kalau di tempat tersebut terdapat seorang pria muda berusia pertengahan 20-an, dan meski gerakannya luar biasa, tapi ki-nya tidak terlalu bagus. Mendengar hal itu, Man Guangwu pun berkata, kalau pemuda itu tidak mungkin pelaku dari kematian bawahannya itu, karena melihat dari umurnya, tidak mungkin ada orang yang umurnya di pertengahan 20-an mempunyai ki sebanyak itu. Sehingga, Man Guangwu pun bertanya-tanya, apakah ada orang yang ikut campur dalam pertempuran tersebut, dan mengetahui ada pendekar seni bela diri misterius yang sangat hebat. Man Guangwu pun meminta anaknya Man Song Hyun untuk ekstra berhati-hati, karena dirinya yang harus melakukan segala upaya untuk menghadapi bakat kebajikan angin utara, yang mereka adalah salah satu kelompok yang bersaing dalam perebutan kekuasaan di distrik penghubung bersama saudaranya Man Hye-sang. Jika dirinya mengalami hal yang buruk, itu akan merugikan perkumpulan mereka. Melihat seseorang misterius itu yang dengan gampangnya menghancurkan sesuatu yang rumit seperti Vena, bahkan tidak mungkin baginya untuk melakukan hal tersebut, tanda tanya yang besar pun terus menghantui Man Guangwu, yang hal itu pun membuat ia mengasumsikan, apakah pendekar misterius itu berasal dari keluarga Moyong, dan kalau memang bukan dari keluarga tersebut, Man Guangwu berkata kalau keberadaannya bisa menjadi perubahan baru dalam perang yang akan datang melawan keluarga Moyong. Sementara di wilayah Shenyang, tepatnya di keluarga Moyong, Moyong Kuang Seong dan Moyong Ji yang kembali ke kediaman mereka pun disambut oleh seseorang, dan orang itu yang melihat raut wajah dari mereka terlihat suram. Pria tersebut pun berkata kalau apa yang mereka inginkan sepertinya tidak berjalan dengan baik, dan Moyong Kuang Seong yang meminta maaf kepada orang tersebut atas misinya yang gagal yang membuatnya harus kecewa. Orang itu pun berkata kalau itu tidak ada artinya sama sekali bagi dirinya, karena ia tidak mengharapkan apapun dari Moyong Kuang Seong sedari awal, dan diketahui, ia bernama Moyong Gun Seong, selaku kakak dari mereka berdua, dan setelah menyuruh para adiknya itu untuk berhenti membicarakan misi mereka yang gagal itu, Moyong Gun Seong pun mengajak mereka untuk segera masuk ke ruangan ayah mereka. Karena ayahnya itu sudah menunggu mereka sudah cukup lama.
dan setelah mereka masuk dan Moyong Gun Seong menyampaikan kalau Moyong Guang Seong dan Moyong Jia sudah kembali. Ayah mereka yang bernama Moyong Dong Chon selaku kepala keluarga Moyong pun langsung menatap mereka dengan tatapan yang sangat tajam. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.